Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Mimi Aira. Hari ini seperti judulnya, aku bakalan cerita-cerita aja tentang kehamilan aku yang kedua ini. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus ya videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Ini singkat ceritanya, setelah aku lepas Ayudi kemarin bulan November, aku lepas Ayudi. Terus bulan Desember itu kan aku baru bikin channel YouTube ya, dan aku lagi senang-senangnya bikin video lah, terus ngedit video gitu. Terus pas di situ itu aku mainnya telat, tapi ternyata nggak hamil. Dan suami aku udah baper banget kalau aku hamil gitu. Udah dites, ternyata aku negatif. Terus bulan Januari kemarin, pas Januari kemarin aku udah firasat kalau aku hamil karena badan aku udah lemas banget, terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terus karena aku biasa waktu pas hamil Aira itu aku nggak ngerasain apa-apa, sekarang kayak ya Allah capek banget, pokoknya mudah capek, terus pusing, terus pokoknya males ngapa-ngapain gitulah. Terus ternyata aku mainnya juga telat, waktu itu baru telat 1 hari. Terus karena aku penasaran, aku langsung beli test pack. Aku kasih gambarnya ya, waktu aku test pack gimana, aku langsung kasih videonya. Ini nah, terus abis itu setelah aku tahu hamil, nggak tahu kenapa badannya aku tuh udah mulai lemah, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Terus hamil kali ini aku bener-bener ngerasa beda, karena waktu pas Aira itu nggak ngerasain apa-apa gitu ya teman-teman. Bahkan waktu itu aku masih kerja, hamil muda, terus bolak-balik masih naik motor. Terus waktu resign juga aku masih sempat ngerawat mertua yang sakit waktu itu. Dan aku sehat-sehat aja, strong gitu ya. Cuma kali ini kok kayaknya meriang banget, bener-bener meriang. Kepalanya pusing terus mual terus. Nggak muntah, tapi mualnya itu nggak enak. Pas makan itu mau masuk, tapi setelah selesai makan rasanya tuh pengen nggak enak, nggak karuan banget. Terus kayak ada angin yang masuk ke badan kita, jadi badan kita tuh rasanya udah nggak enak banget gitu ya teman-teman. Terus akhirnya aku langsung cek lah ke dokter. Nah pas cek ke dokter, aku kaget banget dong pas tahu ternyata kantongnya aku ada 2. Wah, aku langsung, hah, kembar dok, kata aku kan gitu. Terus kata dokternya, mungkin dokternya juga nggak pengen aku terlalu banyak berharap, jadi si dokternya itu bilang kalau ada 2 kantong, tapi satu kantongnya itu bentuknya bagus dan satu kantong itu nggak simetris bentuknya. Dan katanya kalau yang bentuknya nggak simetris itu janinnya itu nggak berkembang, katanya sih gitu. Terus katanya 2 minggu lagi aku suruh ke situ lagi gitu ya. Berarti waktu itu aku usia kandungan baru 4-5 minggu. Baru telat banget soalnya ya, karena aku penasaran banget. Aku kasih video dulu ya yang cek di dokter pertama ini. Oh, kembar. Cuman ini ada satu hal yang agak nggak seperti biasanya. Gimana dok? Yang satunya kan bulat gitu ya. Terus? Yang satu lagi bentuknya ini direk, tidak pakai biasa.
yang satu kan bulat itu Mm-mm. di kaki gitu ya. Nah terus setelah aku tahu hasilnya bahwa aku ada kantong 2, kan otomatis aku penasaran banget ya teman-teman, soalnya dari pihak aku, dari keluarga aku itu tidak ada keturunan kembar. Terus kalau dari pihaknya suami aku sih ada, cuma dari tante-tantenya gitu ya, dari tantenya dia itu kembar. Nah terus sepupu ponakannya dia juga kembar gitu ya. Nah itu aku juga, oh berarti ada kemungkinan kalau aku juga kembar, ngikut dari gennya suami. Nah, akhirnya karena aku penasaran banget, aku pengen periksa ke dokter yang ada di sini. Ini jadi aku periksa di 2 dokter ya, teman-teman. Nah, dokter yang pertama, ini udah kasih tahu ini ada 2 kantong. Nah, ini 1, 2. Nah, kantong yang ini katanya bentuknya nggak simetris. Nah, kalau yang ini katanya bisa ada embrionya, tapi kalau yang ini tuh katanya embrionya nggak bakalan berkembang gitu. Nah, karena aku penasaran banget, aku ceklah ke dokter satunya di sini. Nah ini tuh salah satu dokter lah pokoknya ya. Ini dokter waktu Aira, dari hamil Aira pertama kali sampai aku mau lahiran itu aku periksanya di dokter ini. Karena ini dokter wanita ya. Pas aku periksa di situ, hasilnya itu menurut aku kurang serak karena dia bilang itu bukan kantong. Jadi beliau bilang kalau ada 2 kantong itu, satu kantong itu beneran janin gitu ya, kantong kehamilan. Nah satunya itu rongga bekas luka, sedangkan aku kan nggak pernah luka di bagian rahim ya teman-teman. Dan sebelumnya di dokter sebelumnya aku juga pernah tanya ke dokter yang pertama aku tanya, dokter kalau itu tapi bukan penyakit kan, maksudnya soalnya aku kan memastikan bahwa itu beneran ada 2 kantong atau satunya penyakit gitu. Nah dokter itu bilang enggak, bukan penyakit, kalau penyakit itu biasanya di luar rahim. Nah ini di dalam rahim, jadi kemungkinan ini ada 2 kantong, kata dokter yang pertama. Nah pas yang di dokter kedua ini katanya itu rongga atau bekas luka, jadi kan aku kayak kurang serk gitu. Ini aku kasih videonya ya. Gak ada track-track kan ya? Ya, ada. Itu bekas operasi apa? Udah punya operasi. Ini apa nih? Kalau Oh sesar. sebulan setengah, nanti lahirannya tanggal 29 bulan 9 ya. Itu kantongnya satu dong? Ya, kantongnya 1. Ini di rahimnya nih ada yang luka nih. Itu luka ya dok? Bukan kantong. Oh bukan kantong ya? Kantongnya ini ada batas putih-putihnya. Nah ini kayak aluminium, bukan, tapi ada perdarahan kan? Ya. Jadi kayak semacam ada rongga di rahimnya. Ini bukan kantongnya, kalau kantongnya ini. Nah, ini kantongnya. Jadi kita kerja bulan depan ya. Nah setelah tahu bahwa aku katanya kan satunya itu bukan kantong tapi satunya penyakit gitu ya, satunya rongga atau bekas luka. Saking aku takutnya aku googling lah, dan badan aku tuh emang benar-benar nggak enak banget. Jadi aku udah lemes banget, terus aku kayak down banget ya pikirannya, karena aku kan ya masa ini penyakit sih, karena aku selalu tanya gitu. Nah terus aku ceritalah ke temannya si suami. Nah temannya suami aku itu ternyata juga sama kasusnya, cerita bahwa dia juga di dokter itu dibilangin sama kayak aku gitu ya, bahwa satu janinnya itu nggak berkembang dan udah keguguran gitulah intinya. Nah dia nyaranin untuk ke dokter yang di RS Harmina, cuma kan di sini adanya di Sukabumi. Nah karena aku belum sempat ke situ dan usia kandungan aku masih kecil gitu, jadi aku belum sempat ke situ. Akhirnya 2 minggu berikutnya aku ke dokter pertama lagi. Nah pas ke dokter pertama, kata dokternya
ada dua, memang ada dua kantongnya. Cuma satunya udah berisi embrio dan satunya belum ada embrionya. Kayaknya dua gitu. Cuman kayaknya yang satunya nggak gitu kan. Tapi yang satunya itu bukan luka kan ya dok? Bukan. Sama kan kantong juga. Tapi berkembang nggak? Itu yang kalau lihat ini perkembangan yang satu itu enggak. Apa belum terlihat gitu dok? Apa itu Karena usia kandungannya masih dini apa gimana? terlihat? Maksudnya harusnya untuk usia segini, usia berapa minggu gitu, itu harusnya udah terlihat semua gitu. Oh enggak, memang wajar masih. Masih aja. Ini yang satunya ini enggak kelihatan. Tapi kan kalau kata dokter yang kemarin itu kan bentuknya belum simetris ya. Yang satunya itu, nah sekarang gimana? Iya masih. Masih. Ini sudah ada jadi ini enggak ada. Hmm. Ini sudah ada jadi yang beri yang baik. Yang satu lagi enggak ada. Nah, habis itu aku udah ngerasa lega, alhamdulillah kalau itu bukan penyakit gitu ya teman-teman. Cuma dokternya bilang jangan terlalu berharap karena satunya ini kemungkinan bakalan kosong, soalnya satunya berkembang, satunya nggak ada, intinya mah gitu ya. Cuma karena aku masih positive thinking, ya udah nggak masalah dok. Yang penting aku pengennya satu, kalaupun satu aja janinnya juga nggak masalah. Yang penting semuanya sehat, aku bilang gitu. Ya mohon doanya aja sama teman-teman, semoga aku dan calon dede bayinya aku sehat semua gitu ya teman-teman. Nah, terus aku juga mau sharing ke kalian vitamin-vitamin apa aja selama kehamilan kedua aku ini. Karena kehamilan kedua aku ini benar-benar menurut aku ya, aku ngerasa aku meriang banget. Soalnya waktu akhirnya nggak ngerasain apa-apa. Kalau sekarang mungkin kalau dibanding teman-teman yang sampai masuk rumah sakit, mungkin aku masih bersyukur gitu. Nah, sekarang aku bakalan kasih tahu vitamin apa aja yang aku konsumsi selama kehamilan kedua ini ya teman-teman. Semoga yang aku sharingkan ini bermanfaat juga untuk kalian, barangkali kalian juga lagi mengalaminya. Oh ya, terus aku juga mau sharing-sharing ke kalian, barangkali ada pengalaman yang sama kayak ceritanya aku. Komen di bawah ya, aku butuh banget sharing dari kalian. Soalnya aku juga baru pertama ngerasain ini, hamil dengan 2 kantong, dan aku udah baper kalau itu kembar. Tapi nggak apa-apa, kalau satu pun juga nggak masalah, yang penting sehat semua ya teman-teman. Nah sekarang aku mau kasih tahu vitamin apa yang aku konsumsi. Nah vitaminnya, untuk vitamin aku pakai yang ini, Black Mold. Nah ini tuh harganya 220.000, isi 60. Menurut aku sih lumayan ya, karena kan ini bisa untuk 2 bulan. Kalau yang dulu aku pakainya Volamil Genio itu. Nah kalau yang Volamil itu kan satu bungkusnya ini isi 30, harganya 150 gitu ya. Nah ini cuma 220, isi 60, jadi bisa bertahan untuk 2 bulan. Terus waktu aku lagi mual banget, aku mengkonsumsi ini namanya Trovensis.
Nah ini tuh isinya 10, harganya 171.000. Nah ini tuh menurut aku manjur banget. Jadi gara-gara ini aku sekarang sudah bisa beraktivitas. Kalau tanpa ini aku masih males-malesan banget. Maaf ya kalau aku ngomongnya masih gitu. Nggak tahu kenapa ini haus. Awalnya tuh haus banget. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh, kalau vitamin dari dokternya mah ini namanya Volarin. Ini vitamin yang dari dokternya. Ini Volarin tinggal, ini kemarin isinya banyak, cuma udah habis, tinggal 2 lagi. Ini Volarin yang asam folat 400 mcg. Nah ini. Terus untuk perawatan dari luarnya, untuk kulit aku, khususnya untuk bagian perut, aku olesin pakai bio oil. Nah ini tuh minyak perawatan, jadi menjaga perut kita agar tidak strekma gitu. Ini yang ukuran 25 ml, harganya 75.000. Cuma kalau di online mungkin harganya lebih murah ya teman-teman. Semoga cocok sampai nanti kalau perutnya gede. Jadi itu aja ya teman-teman cerita tentang kehamilan aku kali ini. Dan buat teman-teman yang sedang menanti kehadiran buah hati, semoga Allah memberikan momongan secepatnya yang soleh-soleha ya teman-teman. Dan buat kalian yang sedang hamil atau yang menuju melahirkan, semoga sehat semua ibu dan calon anaknya. Oke, dadah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.